Halo teman-teman, selamat datang di kelas pembuatan produk natural bersama Natural. Salam kenal dari kami semua ya. Hari ini kita akan belajar membuat sabun Golden Avomin dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan dan dengan harga terjangkau tentunya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk support Natural dengan subscribe, like, komen, share, dan klik tombol lonceng agar teman-teman dapat notifikasi kalau ada video baru dari Natural. Nah, sekarang kita langsung bahas yuk. Kalau dari namanya nih, Golden Avomin, kira-kira apa yang pertama kali muncul di pikiran teman-teman? Nah, silakan ditebak di kolom chat ya. Nanti kita lihat jawabannya setelah sesi praktek. Seperti biasa, dalam proses pembuatan sabun batang, teman-teman tidak perlu mempelajari materi kimia dulu ya. Teman-teman bisa langsung menggunakan formula yang dibagikan oleh Natural dan langsung bisa membuatnya. Oke, apa sih keistimewaan sabun Golden Avomin ini? Yang pertama, ini adalah sabun batang natural di mana sangat membersihkan tanpa membuat kulit menjadi kering ya, karena tingkat melembabkannya juga tinggi teman-teman. Kemudian yang kedua, dari sisi bentuk dan desain, termasuk sabun yang simple tapi tetap cantik. Dan sabun ini cocok banget untuk hampers dan hadiah orang terdekat. Pas banget ya, sekarang lagi bulan Ramadan. Mungkin nanti teman-teman ingin memberikan THR dalam bentuk sabun. Wah, yang menerimanya pasti akan senang juga ya. Nah, hari ini kita akan membuat sabun dengan metode cold process. Metode cold process itu apa sih? Jadi metode cold process adalah salah satu teknik pembuatan sabun yang paling populer dalam industri sabun alami. Metode ini memungkinkan pembuatan sabun tanpa pemanasan tambahan, sehingga bahan-bahan alami seperti minyak esensial, herbal, dan enzim tetap terjaga kualitasnya teman-teman. Pada dasarnya, metode ini menggunakan reaksi saponifikasi, yaitu proses kimia di mana minyak atau lemak bereaksi dengan larutan alkali untuk menghasilkan sabun dan gliserin alami. Detail cara pembuatan sabun dengan metode cold process ini akan kita bahas saat praktek ya. Oke, lanjut, bahan-bahan apa saja yang akan kita gunakan? Yang pertama adalah minyak. Kita akan menggunakan minyak kelapa. Minyak kelapa ini sering digunakan dalam proses pembuatan sabun karena kemampuannya menghasilkan busa yang melimpah dan juga banyak ya. Kemudian, minyak kelapa juga membantu menjaga kelembapan kulit, memiliki sifat antibakteri, dan dapat membersihkan kulit dengan lembut. Selanjutnya adalah minyak canola. Minyak canola berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit dan memberikan kelembutan saat diaplikasikan. Bersifat antiinflamasi dan membantu memperbaiki kulit yang iritasi atau meradang. Selanjutnya adalah minyak kelapa sawit. Nah, minyak kelapa sawit ini berfungsi untuk menambahkan kekerasan tekstur sabun dan busa yang stabil. Bahan selanjutnya adalah natrium hidroksida atau NaOH. NaOH adalah bahan penting dalam proses pembuatan sabun, di mana bahan ini akan bereaksi dengan minyak untuk menghasilkan sabun dan gliserin. Selanjutnya adalah air. Kita akan menggunakan air destilasi. Dan air destilasi ini digunakan untuk melarutkan NaOH ya. Selanjutnya adalah avocado powder atau bubuk alpukat. Bubuk alpukat ini kaya akan vitamin E, asam lemak, dan antioksidan yang sangat baik untuk kulit. Kemudian bubuk alpukat juga membantu menjaga kelembapan kulit, memperbaiki tekstur kulit, dan memberikan nutrisi pada kulit yang kering atau sensitif. Selanjutnya, kita juga akan menggunakan pewarna hijau. Pewarna hijau yang kita gunakan adalah mica powder Cosmetica Grade yang tentunya kita gunakan untuk memberikan warna hijau pada sabun ya. Selanjutnya adalah daun mint kering. Nah, daun mint kering memberikan sensasi dingin dan menyegarkan saat digunakan di kulit. Daun mint juga memiliki sifat antiseptik dan antiinflamasi yang bermanfaat untuk kulit, terutama yang berjerawat atau iritasi, serta bisa memberikan efek eksfoliasi ringan ya. Selanjutnya adalah oatmeal. Oatmeal dikenal dengan sifatnya yang menenangkan kulit yang gatal atau iritasi. Oatmeal powder membantu mengurangi peradangan dan menjaga kelembapan kulit juga ya. Membantu mengangkat sel kulit mati dan memberikan efek eksfoliasi lembut
dan membuat kulit terasa lebih halus. Tapi kali ini kita tidak akan menggunakan oatmeal bubuk ya. Kita akan menggunakan yang seperti ini. Oke, selanjutnya adalah bubuk kunyit. Bubuk kunyit memiliki sifat anti-inflamasi dan antibakteri yang bermanfaat untuk kulit, terutama untuk kulit yang berjerawat atau bermasalah. Kemudian, bubuk kunyit juga dikenal untuk mencerahkan kulit dan membantu mengurangi noda atau hiperpigmentasi, dan bubuk kunyit dapat memberikan warna kuning alami pada sabun. Oke, selanjutnya untuk keamanan dan kebersihan dalam proses produksi. Teman-teman tetap perlu memperhatikan keamanan dan kebersihan dalam proses pembuatan sabun ya. Apa aja yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah pastikan area kerja bersih. Bersihkan area kerja sebelum memulai bekerja untuk mencegah kontaminasi dari debu atau sisa bahan lainnya. Selanjutnya, teman-teman perlu gunakan alat keamanan, yaitu sarung tangan, masker, dan kacamata untuk membantu mencegah adonan terkena ke tangan, pernafasan, dan area mata. Selanjutnya adalah peralatan yang telah disterilisasi. Semua peralatan harus dicuci dengan sabun antibakteri dan dibilas dengan air untuk memastikan tidak ada mikroorganisme yang tertinggal. Jangan lupa juga pastikan peralatan yang digunakan bukan yang berbahan aluminium, besi, atau timah, serta peralatan yang digunakan dibedakan dengan peralatan rumah tangga ya, karena pembuatan sabun natural akan menggunakan bahan yang iritatif atau korosif, yaitu alkali atau lye. Selanjutnya, bagaimana sih caranya untuk mensterilisasi alat? Untuk memastikan produk ini aman dan berkualitas, kita perlu melakukan sterilisasi alat terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah cuci alat dengan sabun dan air. Gunakan sabun antibakteri untuk mencuci semua alat, kemudian bilas dengan air. Kemudian yang kedua adalah semprot alkohol dengan konsentrasi antara 70% sampai 99%. Alkohol dapat membantu membunuh bakteri dan jamur, atau jika teman-teman mempunyai mesin sterilisasi bisa digunakan juga ya. Selanjutnya adalah keringkan alat dengan tisu steril atau kain bersih untuk memastikan tidak ada kelembapan yang bisa menyebabkan pertumbuhan jamur. Lanjut, peralatan apa yang perlu teman-teman siapkan? Yang pertama adalah timbangan digital. Fungsinya untuk akurasi pengukuran bahan ya. Selanjutnya adalah wadah untuk masing-masing bahan dan pencampuran adonan. Bisa menggunakan wadah kaca atau stainless steel. Selanjutnya adalah alat pengaduk. Bisa berupa spatula silikon atau plastik, whisk manual, atau hand blender. Kemudian teman-teman juga membutuhkan cetakan untuk mencetak sabun. Oke, untuk materi singkatnya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke sesi praktek ya. Untuk bahan-bahan yang teman-teman butuhkan adalah yang pertama, coconut oil dengan berat 90 gram, canola oil dengan berat 150 gram, palm oil dengan berat 60 gram, NaOH dengan berat 40 gram, air dengan berat 100 gram, avocado powder atau bubuk alpukat dengan berat 6 gram, pewarna hijau dengan berat 1 gram, daun mint kering dengan berat 6 gram, oatmeal dengan berat 6 gram, bubuk kunyit dengan berat 3 gram. Oke, jadi untuk minyak, NaOH, dan air itu bahan utamanya ya. Kemudian bubuk alpukat, pewarna hijau, daun mint, oatmeal, dan bubuk kunyit adalah bahan tambahan, di mana bahan tambahan ini bisa disesuaikan lagi dengan preferensi masing-masing. Jadi untuk takaran bahan tambahan boleh diubah-ubah, tapi untuk bahan utama takarannya jangan diubah-ubah ya teman-teman, nanti akan mempengaruhi hasil akhirnya. Oke, untuk bahan sudah, sekarang kita lanjut untuk sesi praktek. Yang pertama, teman-teman perlu mempersiapkan alas kerja dan peralatan ya. Silakan disterilisasi dengan alkohol antara 70% sampai 99% untuk memastikan bersih dan juga steril. Pastikan alat keselamatan seperti sarung tangan, masker, dan kacamata sudah digunakan juga. Nah, sebagai informasi tambahan, saat teman-teman praktek,
Kemudian tidak sengaja terkena atau terciprat larutan alkali atau adonan sabun yang sudah bercampur dengan alkali, segera dibilas dengan air hingga bersih dan tidak terasa gatal atau celekit-celekit. Oke, selanjutnya teman-teman bisa timbang setiap bahan sesuai dengan formula ya. Yang pertama teman-teman perlu lakukan adalah pencampuran alkali. Silahkan masukkan alkali atau NaOH ke dalam air sedikit demi sedikit. Pastikan aman dan minim cipratan ya. Nah, teman-teman akan melihat reaksi air langsung panas dan ini merupakan reaksi yang normal. Kalau teman-teman melihat ada asap yang keluar, pastikan tidak terhirup karena aromanya akan sangat menusuk. Selanjutnya, aduk sampai semua NaOH larut. Diamkan beberapa saat sampai larutan mencapai suhu di bawah 40 derajat Celcius atau minimal hangat kuku untuk kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, kita cek untuk larutan alkali sudah ada di suhu ruang, teman-teman. Silahkan mencampurkan ke dalam minyak dan dilanjutkan ke proses pengadukan ya. Kali ini kita akan menggunakan hand blender sebagai alat pengaduk. Oke, kita aduk, tidak perlu terlalu buru-buru. Dan saat adonan sudah light trace atau tercampur antara minyak dengan larutan alkali, namun tekstur masih cair, kita bisa bagi ke beberapa wadah. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur sempurna. Dan informasi tambahan, semakin lama teman-teman mengaduk adonan, maka adonan akan semakin mengental ya. Lalu, teman-teman bisa mulai meracik warna. Teman-teman bisa siapkan beberapa wadah untuk meracik warna ya.
Oke, setelah adonan tercampur sempurna, teman-teman bisa masukkan adonan ke dalam cetakan dan bisa mulai dihias ya. Oke, tada! Sabunnya sudah jadi. Sekarang teman-teman perlu menunggu sampai sabun memadat. Setelah memadat bisa langsung dikeluarkan dari cetakan ya. Kemudian dilanjutkan diangin-anginkan atau yang biasa disebut masa curing selama 4-6 minggu. Kita tunggu sampai pH-nya netral. Untuk pH netral sabun batang natural adalah 7,5-9 ya. Oke, ada beberapa tips dan catatan untuk teman-teman semua. Yang pertama, jika sabun telah selesai masa curing, teman-teman bisa simpan dengan menggunakan plastik wrap agar tidak ada kontaminasi dari lingkungan sekitar. Yang kedua, setelah sesi produksi, peralatan yang digunakan bisa direndam terlebih dahulu untuk menetralkan pH dari sisa-sisa adonan yang ada di peralatan yang digunakan ya. Pastikan spons yang digunakan untuk mencuci peralatan sabun berbeda dengan spons mencuci peralatan rumah tangga. Oke deh, pada saat ada kesulitan saat mencoba membuat sabun Golden Avomin, jangan ragu untuk menghubungi dan berkonsultasi langsung melalui admin Natural. Jangan lupa juga untuk support Natural ya,
dengan subscribe, like, komen, share, dan klik tombol lonceng agar teman-teman dapat notifikasi kalau ada video baru dari Natural. Silakan cek description box untuk melihat supplier bahan-bahan untuk kelas hari ini. Oke deh, kita udah sampai di akhir kelas pembuatan sabun Golden Avomin Natural. Terima kasih banyak telah mengikuti kelas Natural. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Dan selamat berkreasi teman-teman. Bye!